lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa ditemukan di saham JPFA atau PT Jakfa Konfit Indonesia Tbk. Jadi di sini laporan tahunan 2023 yang sudah keluar. Seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Renaldo Santosa, kemudian direktur keuangan yaitu Leo Handoko Laksono. Untuk alamat kantor mereka ada di Wisma Milenial lantai 17 ya. Kemudian kita lihat ini, kita skip. Nah, di sini ini nilainya itu dia jutaan ya, nilai jutaan tapi bentuk rupiah. Kalau kita lihat kasnya ini agak menurun dari 1,8 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Lalu piutangnya ini kayak cukup bagus ya, karena piutang berelasi ini cukup kecil dari 18 miliaran menjadi 13 miliaran. Untuk yang pihak ketiga agak sedikit meningkat 2,3 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Tapi kita lihat karena penjualan banyak atau gimana, persediaannya ini pun meningkat ya menjadi 9,6 triliunan, cukup bagus. Lalu kita lihat di sini aset biologis agak berkurang nih dari 33 miliaran menjadi 25 miliaran. Properti investasi meningkat 377 miliaran menjadi 400-an miliaran. Bahkan kalau kita lihat di sini tanah yang belum dikembangkan ini cukup banyak ya. Nah, kita lihat ini asetnya pun meningkat dari 32 triliunan menjadi 34 triliunan. Kita lihat ini hutangnya. Hutang bank jangka pendek dari 3,8 triliunan menjadi 4 triliunan meningkat. Untuk utang usaha ya, pihak berelasi meningkat dari 2,3 triliunan menjadi 2,8 triliunan. Tapi ini agak sedikit berbeda ya perusahaan ini, karena kebanyakan perusahaan yang akan ketemu itu kalau pihak berelasi itu banyaknya di yang piutang usaha. Tapi ini malah di utang usaha ini kayak dia disupport gitu lah ya. Ini sebenarnya kayaknya cukup bagus nih. Untuk total hutang jangka pendek dari 9,4 triliunan menjadi 10 triliunan. Dan total liabilitasnya, total hutangnya ini meningkat sedikit dari 19 triliunan menjadi 19,9 triliunan. Tapi dia agak mendiak karena tanah yang belum dikembangkan, persediaan dan lain-lain itu meningkat. Kita lihat penambahannya ekuitas itu berapa. Kalau di sini kan kurang lebih 900-an miliaran ya untuk yang hutangnya. Nah, ekuitasnya ini, ini memang ekuitas meningkat lebih kecil, paling sekitar 500-an miliaran saja. Untuk total asetnya seperti tadi 32 triliunan menjadi 34 triliunan. Ini memang ekuitasnya kayak bertambah memang lebih sedikit ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana penjualannya ya. Penjualan meningkat nih. Nah, ini meningkat cukup bagus. 48 triliunan menjadi 51 triliunan. Beban pokoknya pun ini beban pokoknya hampir sama ya peningkatannya. Dari 41 triliunan menjadi 43 triliunan. Totalnya pun bahkan labanya lebih kecil. Maka ini ya 7,6 triliunan menjadi 7,5 triliunan. Ini memang ada beberapa perusahaan yang penjualnya meningkat tapi labanya malah berkurang. Ini agak sedikit lucu memang. Pendapatan keuangan, nah ini sampai 44 miliaran tadi untuk laba tahun berjalan dari 1,4 triliunan sekarang hanya tersisa 900-an miliaran. Pantas saja dia hutangnya itu bertambah lah ya. Tapi memang penurunannya ini agak cukup banyak sih. Kita lihat penerimaan dari pelanggan. Nah, tadi kan meningkat 48 triliunan menjadi 51 triliunan. Tapi pembayaran kepada pemasok meningkat sedikit aja, 41 triliunan menjadi 42 triliunan. Dan karyawan juga sedikit saja. Yang pertama agak cukup banyak persentasenya kayak pembayaran bunga. Ini untuk yang investasi kita lihat kayak gitu apa ini ya, hampir sama juga. Dan dulu ada penambahan aset biologis, ada penerimaan akuisisi entitas tanah, penurunan modal dan lain-lain, tapi ini sekarang udah gak ada ya. Ini pendanaan.
Nah, ini kita lihat untuk yang komisarisnya. Komisaris utama ada Syamsir Siregar, kemudian direktur utama ada Renaldo Santosa. Ini ada wakil komisaris utama atau komisaris independen Bambang Budi Hendarto ini. Wakil direktur utama Tang Yongnam. Ini bisa dilihat ya untuk direksinya, ada komisarisnya di sini. Nah, ini ada bintang. Bapak Handojo Santosa, direktur utama perusahaan, telah meninggal pada 25 September 2022. Makanya berarti tadi direktur utama yang diganti ya. Menjadi Renaldo Santosa ya. Pesone Manajemen Group. Nah, ini kita skip. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini udah mau sampai kasnya nih. Nah, ini kasnya. Kasnya kemarin yang di tangan mereka ada sekitar 25 miliaran, sekarang menjadi 18 miliaran. Untuk yang di bank, kalau kita lihat yang paling banyak mereka taruh di Bank Sentral Asia ya. Bank Sentral Asia dari 153 miliaran menjadi 178 miliaran. Dan jika dilihat memang kasnya agak berkurang yang di bank. 700-an miliaran sekarang menjadi 300-an miliaran. Untuk mata uang asing kita lihat yang dolar AS. Dolar AS juga meningkat yang di Bank Mandiri. Dari 228 miliaran sekarang menjadi 283 miliaran. Tapi ini mereka ada taruh di beberapa bank yang agak kurang dikenal lainnya. Ada Bank Vietcom, ada Kooperatif Rabobank. Ini Rabobank UA ya. Ini mereka ada simpan beberapa mata uang, ada dolar Singapura, ada euro, rupiah India, kemudian ada Vietnam Dong, Yuan Cina, dan Baht Thailand. Untuk totalnya dari 1,7 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Tapi kalau kita lihat yang ini, yang Vietnam Dong ini, dia ada taruh di Bank Vietcom, ada Bank Vietinbank. Dan mereka dah taruh di bank deposito berjangka juga. Kalau deposito berjangka meningkat cukup drastis ya, dari 5 miliaran menjadi 24 miliaran. Mata uang asing di sini dolar AS juga ada taruh di Bank CMB Niaga, tapi Vietnam Dong ini dulu ada sekarang berkurang. Ya, totalnya itu dari 1,8 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Kalau untuk piutang usahanya kita lihat yang pelanggan dalam negeri ya. Ini yang pihak berelasi dari 18 miliaran sekarang menjadi 13 miliaran. Ini belum jatuh tempo. Wah, ini kayaknya kalau kita lihat dari sini ini memang agak macet ya. Dari 224 miliaran sekarang menjadi 188 miliaran. Ini lebih dari 120 hari loh. Berarti ini 120 hari kan setengah 120 hari berarti paling 4 bulan lah ya. 4 bulan lebih masih ada 188 miliaran yang belum dibayarkan. Kalau kita lihat ini sampai cash flow-nya agak macet gini ya. Persediaan biologis, nah ini ada hewan ternak dalam proses.
Kemudian ada hewan ternak yang tersedia untuk dijual. Hewan ternak dalam proses agak sedikit berkurang, yang tersedia untuk dijual berkurang juga. Tapi telurnya yang meningkatnya. Ini ada persediaan kalau kita lihat ini yang meningkat dari bahan jadi, bahan dalam proses, bahan baku, dan lain-lain. Bahan bakar agak menurun sedikit, yang lain-lain bertambah 44 miliaran menjadi 50 miliaran. Dan ini paling banyak ini mereka di bahan baku. Ini bahan baku kok terus meningkat ya. Sebenarnya setahu kami, sebuah perusahaan itu mereka tetap ada standar ibaratnya untuk bahan bakunya. Itu cuma boleh berapa persen dari penjualan, nah ada yang kayak gitu lah ya. Nah ini kepemilikannya yang mereka miliki ya. Ini Ventura bersamanya. Total penghasilannya, ada aset, liabilitas, dan lain-lain. Tapi memang ada juga yang minusnya. Berarti tidak menjamin kalau tahun di Ventura bersama itu bisa plus terus ya. Nah ini ada aset Haguna dan lain-lain. Ini properti investasinya. Tanah ada tambah 24 miliaran, bangunan ada 4 miliaran, baru ada reklasifikasi lagi. Bahkan tanah yang bangunan reklasifikasi sampai 17 miliaran kita lihat. Utang bank jangka pendek yang paling banyak itu di Bank Mandiri, 326 miliaran menjadi 1,3 triliunan. Lalu ada Bank DBS, Bank Sentral Asia, dan lain-lain. Ini kemarin JP Morgan dari 271 miliaran sekarang cuma tersisa 40 miliaran ya. Bank BRI udah gak ada. Totalnya dari 3,8 triliunan menjadi 4 triliunan, yang meningkat juga angkanya. Ini yang pajak kita skip. Nah ini modal sahamnya. Kepemilikan utamanya paling banyak dipegang oleh Java ya, 55,43%. Kalau untuk direktur dan lain-lain itu mereka pegang sedikit saja sih. Ini berarti mereka agak dikendalikan oleh Java. Kalau mau kita bilang masyarakat pun gak gitu banyak. Masyarakat ibaratnya dia walaupun pegang banyak, tetapi untuk yang pemegang saham terbesar kan tetap yang Java. Kalau masyarakat kan campuran dari banyak orang itulah ya, yang dianggap sebagai masyarakat, kayak retail lah, anggaplah kayak gitu lah ya kan. Ini ada penjualan dan pemasaran. Gaji dan tunjangan meningkat dari 570 miliaran menjadi 600 miliaran. Kemudian ada pengangkutan penjualan 437 miliaran menjadi 469 miliaran ya. Ini di sini ada biaya ekspor barang juga. Dari 28 miliaran menjadi 30 miliaran. Berarti meningkat juga ini ya. Nah ini gaji dan tunjangan karyawan meningkat juga. Amortasi premi option ini meningkat 113 menjadi 115 miliaran.
Ini biaya keuangannya. Biaya keuangan meningkat juga 818 miliar menjadi 988 miliar. Perusahaan ini mulai agak banyak meminjaminya. Ini segmen usahanya. Ini kalau yang pakan ternak, mereka menghasilkan kurang lebih 2,7 triliun. Bahkan nih kalau untuk yang peternakan komersial bahkan rugi loh. Rugi 611 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini kayaknya paling bagian kedua yaitu pengolahan hasil peternakan dan produk. Ini mencapai 417 miliar. Itu yang kedua yang lebih menghasilkan ya, pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen. Berarti yang paling banyak menghasilkan itu pakan ternak. Pantesan kami memang ada mengenal beberapa orang yang dia bergerak di industri pakan ternak dan memang sampai industri ini agak menjanjikan ya kalau kita lihat. Nah, pakan ternak bahkan dia meningkat loh kalau mau kita bilang. Ketika beberapa segmen yang lain kayak menurun, tapi yang penjualan pakan ternak kayaknya lebih bagus ya ini. Baiklah, itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.